Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Cipamungalan rahimatullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah hari ini kita masih diberi sehat, diberi umur panjang sehingga bisa mengikuti atau memasuki pada tahun baru Hijrah 1448. Tidak terasa kita setelah Ramadan, saya sejak Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus sekarang Muharram. Jadi udah 5 bulan kita baru ketemu lagi pada kajian malam ini. Namun saya yakin Bapak Ibu juga berusaha dan ada kajian-kajian yang lain yang bisa menambah wawasan kita, memperkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan bicara tentang tahun baru Hijriah dalam rangka untuk mempersatukan umat. Biar selesai dulu baginya. Jadi kalau kita menghitung dari Ramadan, ya, lalu kita sudah diampuni dosa-dosanya, bersih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diteruskan lagi Syawal, kita puasa Syawal, dibersihkan dosa-dosanya tahun yang lalu, ya. Lalu diteruskan lagi puasa Dzulhijjah tanggal 9, 10, tanggal 8, 9, Tarwiyah dan Arafah. Diteruskan lagi sekarang bulan Muharram. Insya Allah nanti kita disunahkan untuk melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10. Nah, mari kita kaji lagi hadis-hadis itu yang berkaitan dengan bulan Muharram. Dalam bulan Muharram ini kita tidak bisa lepas dari peristiwa kena apa tahun baru Hijriah
ini muncul setelah ratusan tahun tahun Masehi itu kita baru mempunyai tahun. Kronologinya seperti apa? Kalau kita ke belakang sedikit, bahwa Rasulullah lalu dirikan Nabi Khalifah Abu Bakar itu sampai ajal itu tidak mempunyai tahun. Jadi zaman Nabi itu, lahir Nabi itu juga tahun gajah, belum ada tahun hijriahnya atau tahun Islam. Lahirnya Nabi itu tanggal berapa? Sepakat ulama 17 Rabiul Awal tahun gajah. Tahunnya gajah. Kenapa? Karena waktu itu, bahwa pada waktu lahirnya Nabi Muhammad itu pas Raja Abruhah menyerang Ka'bah, dan gampang lengi-lengi itu sudah punya bulan tapi belum punya tahun. Maka 17 Rabiul Awal tahun gajah. Setelah ganti Nabi wafat, diteruskan Abu Bakar, itu pun belum mempunyai tahun. Maka setelah Umar bin Khattab mau memerintah atau menjadi pengganti Abu Bakar, dia merasa gundah. Masa awal dhewe orang duwe tahun itu. Ya, tidak punya tahun, padahal kita memakai ya tadi itu hal-hal yang sangat fenomenal yang dipakai waktu itu. Setelah merasa gundah beberapa tahun, terus Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Sufyan dan sebagainya. Umar mempunyai ide, kita harus punya tahun. Bulannya sudah. Maka Umar mempunyai siapa seperti itu, lalu mengadakan sidang. Nah, cara saya itu sidang kabinet lah. Melakukan penetapan sebaiknya kapan kita mulai untuk mempunyai tanggal, dan apa yang menjadi momentum yang paling krusial, yang paling bagus pada waktu itu. Rapat sidangnya tidak ecek-ecek ya, betul-betul diskusi macam-macam pendapat dari penentuan kapan tahun baru Islam itu kita mulai. Diskusi itu juga panjang antar tokoh itu. Ada yang berpendapat sebaiknya kita mulai tahun baru Islam itu dari bulan Ramadan. Memberikan alasannya macam-macam. Ada lagi yang memakai wafatnya Rasulullah. Kita mulai dari wafatnya Rasulullah. Ada lagi yang bagaimana kalau diambil dari pada waktu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan sebagainya. Akhirnya sidang itu yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Hasil musyawarah itu semua cenderung bahwa momen yang paling krusial, yang paling pas untuk menjadikan tahun baru Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke
Madinah. Itu riwayatnya seperti itu, historinya seperti itu. Nah, akhirnya sepakat bahwa tahun baru Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram, ya, hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan tanggal 1 Muharram ditetapkan dengan hari Jumat waktu itu. Tanggal 16 Juli 622 Masehi. Jadi Masehinya itu sudah 662. Nah, kita baru ya 1 Hijriah. Ya. Sehingga kalau sekarang itu Masehinya sudah 2026, kita baru 1448 kemarin. Jamaah rahimahullah. Nama hijrah diambil itu punya alasan yang sangat panjang. Yang tadinya itu kalau di Arab itu dulu memang orang-orang dulu sudah sepakat bahwa bulan pertama itu dimulai dari Muharram. Ada yang apa? Kalau hijrahnya Nabi itu kan bulannya bulan Rabiul Awal, ya. Mulut nak cara wong Jawa. Rabiul Awal itu mulut. Nah, kita akan menggali intinya seperti apa sebetulnya tentang momen tahun baru Hijriah ini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat ini disebut surat Madaniyah karena ada 2 macam nama surat itu. Yang pertama surat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah, dan ayat Madaniyah, ayat yang turun di Mekah namanya Makkiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Yang tadi saya baca surat Ali Imran tadi itu termasuk surat Madaniyah. Turun di Makkah setelah Nabi melakukan hijrah. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal hijrah itu artinya pindah. Pindah tempat. Pada waktu ngalam. Pindah dari Mekah ke Madinah secara lughah. Nah, ayat tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, iktasam itu berpegang teguhlah kamu. Bihablillah itu artinya hablum itu tali.
Jadi wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Nah, tali itu para ulama sepakat tali itu bukan tali seperti yang kita gadung atau tambang itu. Tali maksudnya di situ adalah agama Allah. Jadi wa'tasimu, kita harus berpegang erat-erat dengan agamanya Allah, ya agama Islam. Itu yang perlu dipegang. Nah, sekali lagi, seorang mukmin itu harus berpegang pada agama Allah. Kita seorang muslim harus berpegang pada ayat Allah dan as-sunnah. Itu pesan yang pertama di situ. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tafarraqu. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya, itu. Jadi pertama, ayat tadi menjelaskan kita harus selalu berpegang teguh, berpegang erat yang kenceng banget karo agama. Ibadahnya itu kuat, ya. Akidahnya kuat, ya. Akidah itu yang harus kita pegang betul-betul. Nah, kalau sudah kuat, wa'tasimu, harus juga di situ wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wong Islam itu jangan sampai, itu diusahakan dan harus begitu. Kalau kita bercerai-berai nggak kuat, nah, kita mudah untuk dipatahkan. Karena apa? Dalam ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Waktu itu di Madinah itu ada namanya suku Khazraj, ya. Ada dua suku di Madinah itu yang saling terus tidak pernah akur di Madinah. Sampai-sampai pada waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu diusahakan jangan sampai orang-orang di Madinah itu akur. Maka suku Aus dan suku Khazraj itu selalu berusaha, yang paling hebatnya adalah kelompok saya. Yang Aus juga demikian. Pertikaian itu semakin tajam. Nah, Rasulullah hijrah ke Madinah itu pertama tujuannya adalah untuk mempersatukan umat yang berselisih. Maka dia atau Rasulullah pada waktu itu mencoba supaya kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu pertama yang dirakatkan itu dulu. Ojo berselisih. Kaum Muhajirin, orang yang ikut hijrah dari Mekah, kemudian namanya kaum Muhajirin. Nah, kaum Ansor itu kaum yang menolong. Ansor itu dari kata Nasoro, menolong. Yang punya Ansor itu ya NU, ya. Ada namanya di bawah itu anak undergonya namanya Ansor, ada Banser dan sebagainya. Tapi itu bukan masuk dalam kategori yang ada di Madinah.
Nah, setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu, orang yang diharapkan Nabi berusaha agar dua kaum Muhajirin dan Ansor itu tidak saling berebut, dan alhamdulillah bisa rukun karena Nabi sangat memberikan petunjuk-petunjuk dengan kalimat-kalimat yang enak. Nah, bahkan banyak yang orang-orang Muhajirin dan Ansor itu dinikahkan. Nah, karena sudah pernikahan dan sebagainya, maka menjadi akrab. Dan kaum Yahudi dan kaum Nasrani waktu itu yang ada di Mekah jengkel, ya. Jengkel karo Nabi. Iki kok saiki dadi anteng-anteng. Kaum Aus dan Khazraj itu semacam karena itu di itik-itik cara Jawa itu. Diprovokasi oleh orang-orang Yahudi tadi. Nah, akhirnya kita tahu bahwa karena Nabi Muhammad ke Madinah bisa mendamaikan antar suku-suku itu, orang Yahudi dan Nasrani menjadi panas, marah. Nah, itu tujuannya. Jadi hijrah itu tidak hanya sekedar pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, tetapi bagaimana agar hijrah itu bisa memperkuat persatuan. Nah, kalau kita terapkan di dalam bangsa kita, negara kita, ini biasanya tidak begitu. Kalau ada orang baru, ya orang dari mana terus ke sini, sisi Pemenggalan misalnya, jelelah teko itu orang-orang baru ngomong apik, kendaraannya bagus. Nah, pasti orang yang di situ, orang yang menang itu sopo toh. Nah, biasanya terus dicurigai. Ini biasanya nak kene orang di lain tempat. Itu biasa orang baru seperti itu, terus itu biasa akan dicurigai. Seperti di Madinah tadi. Apalagi orangnya sombong. Usra ngerti karo tonggo itu pasti semakin banyak kecurigaan. Nah, bagaimana Rasulullah untuk mendamaikan itu menjadi prioritas yang paling awal. Jadi kalau kita sekarang itu banyak orang yang walaupun tidak ada ayat atau hadis yang menyuruh untuk memperingati ya bulan atau tahun baru, tidak ada. Tetapi kita hanya bisa mengambil apa inti daripada hijrahnya Nabi. Kembali tadi yang saya sampaikan, jadi hijrah Nabi itu karena dakwah Rasulullah di Makkah itu sangat-sangat tidak kondusif. Banyak yang disiksa. Nah, orang yang ikut Nabi itu pasti ya bunuh pasti. Baru agak tenang setelah Umar itu masuk Islam. Jadi di Mekah itu orang yang paling ditakuti itu adalah Umar bin Khattab. Waktu itu kafir dia. Nah, setelah Umar memeluk Islam dan kita sudah tahu bagaimana Umar bisa masuk Islam, itu sangat praktis. Orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah itu di lawahnya Umar itu masuk. Padahal dulu itu orang yang sangat kasar, tapi cerdas Umar itu. Nah,
pada waktu mendengar Muhammad itu semakin dakwahnya itu semakin kuat, maka Umar marah juga. Kita tahu bahwa Umar itu adalah yang pernah, karena waktu itu kan yang punya anak perempuan ya, itu harus dibunuh. Nah, Umar yang pernah membunuh anaknya sendiri, ya dibawa terus. Kalau kita membaca wajah itu sangat mengerikan, bunuh. Ya. Maka sangat tidak senang pada waktu Rasulullah itu menyampaikan dakwah Islamnya. Setelah masuk Islam dan dia berusaha untuk membunuh Muhammad waktu itu, mencari Muhammad, mau kemana ya Umar? Orang-orang kafir itu bertanya, mau membunuh Muhammad. Kan begitu. Lalu di stop oleh teman-teman orang-orang kafir. Jangan Muhammad dulu, adikmu, MNU. Karena diberi itu sudah marah banget ke tempatnya adiknya. Tempat adiknya baru baca Quran, singkatnya gitu. Karena didodok oleh Umar, adiknya takut juga. Suaminya takut. Terus yang dibuka oleh adiknya Umar bin Khattab. Setelah dibuka, ditanya. Tapi adiknya terus membaca. Setelah mendengarkan bacaan-bacaan yang dibaca oleh adiknya Al-Quran itu, ayat-ayat Allah, gampangnya gitu. Pedang yang tadinya untuk membunuh adiknya itu jatuh. Itu karena apa? Allah yang memberikan jalannya. Terus gampangnya aja Umar minta supaya dihadapkan kepada Muhammad. Nah itulah orang yang begitu bencinya dulu dengan Muhammad. Lalu Allah membalikkan. Maka Muhammad semakin kuat karena Umar bersumpah, siapa yang mengaku Muhammad bunuh. Itu Umar bin Khattab. Dan akhirnya tadi saya sampaikan, Umar bin Khattab setelah menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq itu memang luar biasa. Cerdas, dan dia merasa waktu yang dulu satunya banyak itu awalnya dulu juga tidak mau menjadi khalifah, tapi semua sepakat Umar yang berhak untuk meneruskan mengganti Abu Bakar As-Siddiq tadi. Nah, saya teruskan dari tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar dan terusnya. Kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Padahal orang-orang Aus, orang-orang di Madinah itu dulu sudah hampir terjun ke jurang. Jurang maksudnya ke neraka. Tapi Muhammad menyelamatkan mereka. Fa'angqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayati la'allakum tahtadun, agar kamu menjadi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, itu Rasulullah SAW pada waktu hijrah
hasilnya seperti ayat yang saya sampaikan tadi. Maka di dalam suatu negara, misalnya di Indonesia ini juga terdapat suatu perpecahan, perbedaan ya, perbedaan antara umat Islam sendiri itu sering-sering saling menjelekkan. Padahal ayatnya tadi juga disebutkan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kata orang yang pernah ke Inggris itu, di Inggris itu awalnya adalah orang-orang dari India, ya, terus Pakistan, terus Bangladesh, itu banyak orang-orang yang ke Inggris waktu itu, karena Inggris adalah negara yang sudah maju. Islam waktu itu belum nampak. Nah sekarang ini di Inggris itu banyak gereja-gereja yang sudah menjadi masjid. Nah, saya membaca. Bahkan akhir-akhir ini, kemarin pada waktu sholat Idul Adha itu, ada masjid yang bisa menampung ribuan umat Islam. Padahal Inggris waktu itu adalah orang-orang yang sangat-sangat anti dengan Islam. Sampai-sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah mendengar bagaimana di sana itu Quran ya dengan jelasnya diobong, tapi umat Islam waktu itu tidak bereaksi secara keras. Tapi akhirnya orang-orang Inggris sendiri itu, padahal orang yang masuk di Inggris waktu itu orang-orang yang terisolir di negaranya sendiri, orang-orang Bangladesh dan sebagainya. Tapi bisa menjadi masuk di dalam kabinet Ansarudin. Makanya Islam di sana itu juga, kalau kita orang Indonesia ke sana mungkin ada perbedaan, tapi perbedaan yang tidak penting. Di suatu tempat pada waktu kita sholat, kalau kita selesai waladhdallin itu mesti amin dan keras. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awake dhewe apa? Baca apa? Amin. Di sana ada suatu masjid, karena orang Indonesia lemuni diseru diri. Wah, ini kancane menang. Orang Indonesia muni amin. Itu walaupun seperti itu sah, rasa dimasalahkan. Nah, apa maksud itu masalah? Wah, tidak jadi. Itu dikipten namanya. Dan sering kita itu gampang untuk mungkin ada orang-orang yang tidak suka di situ. Nah, sekarang ini di Indonesia ada dua ormas besar yang dua-duanya akan melakukan muktamar. Jadi Nahdlatul Ulama itu juga akan muktamar besok bulan Agustus. Nahdlatul Ulama. Tapi sebelumnya itu sudah ribut. Pertama saling jegal antara
Rais Am dengan ketua Tanfidiyahnya namanya Gus Yahya, itu sudah dipecat nang Rais Amnya tapi tapi tidak mau, dan seterusnya. Lah muktamar itu juga ramai. Tempatnya belum tahu akan di mana, tapi bulan Agustus besok masih mubes dan macam. Kenapa kok ramai? Karena orientasinya sudah lain. Ini tidak ngerendengi, tapi ini betul-betul. Kenapa kok berebut jadi ketua? Karena kita tahu secara politik ya, NU itu mempunyai massa yang besar. Ya. Ukhuwah mengklaim 100 juta. Dan itu diingin. Ya. Kalau kiainya itu pro dengan pemerintah, maka itu yang akan, dan minta supaya saya yang jadi, karena nanti pasti oke duitnya ya. Makanya berebut. Yang kedua ada Muktamar Muhammadiyah besok tahun 2027 bulan November di Universitas Sumatera Utara. Ora tau ribut, wong ora tau rebutan duit. Kenapa kok tidak ribut? Setelah muktamar yang kemarin di Surakarta itu sudah disampaikan siapa yang akan menempati, itu sudah menentukan, dan harus punya syaratnya mempunyai tempat ya, gedung yang bisa menampung muktamirin. Makanya sekarang di Sumatera Utara itu, di UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu sudah membuat 2 tempat yang bisa menampung ribuan muktamirin. Yang satu untuk Muhammadiyah, yang satu untuk Malaysia. Kenapa kok ada mayem? Karena tidak ada pilihan seperti partai politik tadi. Orang wong Muhammadiyah sugih, duwe pesawat, duwe pondok. Tak duwe pondok ya pengen kepala sedelok. Jadi rektor misalnya ya, rektor di Muhammadiyah itu hanya 2 periode paling. Bari kowe sholat aja. Seperti Pak Profesor Haidar itu ya juga sudah 2 kali. Tidak bayaran, dan besok akan berhenti. Maaf ini kalau di Nahdlatul Ulama tidak ada. Jenenge pondok itu ya sak sesuk nak mati sing gede anake. Besok anake meneh. Jadi kekayaannya bukan milik organisasi, milik pribadi. Bedanya di situ. Memang besar, di mana-mana ada, tapi bukan milik Nahdliyin, tapi milik pribadi. Contoh lah misalnya Pak Taifur, terus Pak sini Berjan. Itu kalau nanti wafat, ya, dulu kan juga bapaknya, ya terus anak-anak, besok ya anaknya lagi. Jadi kekayaannya itu untuk pribadi, bukan untuk organisasi. Berbedanya di situ. Makanya sering-sering menjadi berebut. Jadi ketua itu rebutan. Itu contoh aja. Nah, tetapi kalau kita mengacu pada tadi Rasulullah pada waktu itu, jangan saling bercerai-berai. Biar ya, dulu kehandalan itu demikian. Diunek-unek ya, sekolah kok buka tok dawa, monggo, anggo meja dan sebagainya. Berulang-ulang, diulang-ulang. Tapi Ahmad Dahlan tetap melaksanakan. Coba kalau tidak ada sekolah
awal seperti itu seperti apa? Sekarang ada MTS, kalau dulu kan tidak ada. Udah buka tok dawa ya ora apa-apa. Dulu benar kata lalu elek. Darwis itu kafir. Sekolah buka tok dawa. Ya, sepatu, meja malah. Sekarang coba apa ada orang begitu. Nah, inilah hijrah namanya. Jadi kalau kita memasuki tahun baru hijrah itu minimal jangan sampai kita umat Islam itu bercerai-berai. Hal-hal yang tidak prinsip akidah itu tidak perlu kita lakukan. Contohnya, ini maaf, ada yang membaca Al-Fatihah dalam sholat itu bismillahnya baca tapi tidak keras. Tidak usah warna itu juga ada dalilnya. Wow, semua Fatihah kok ora bismillah, baca. Tapi memang Nabi juga tidak mengeraskan bismillah. Tapi ini menjadi komoditas saling menjelekkan. Lah kalau umat Islam seperti itu menjadi rusak. Yang senang sama tadi itu orang-orang Nasrani dan yang maka fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Jadi hijrahnya Nabi. Tadi saya sampaikan kenapa mengambil tahun baru hijrah dari momen Nabi Muhammad hijrah karena itu. Jadi jangan sampai dan diusahakan. Dan sampai sekarang sebetulnya para elit yang sudah duduk di majelis ulama, walaupun majelis ulama juga di sering-sering bicaranya sudah tidak baik, ya. Sering-sering keliru juga menafsiri, tapi ini harus kita pertahankan, jangan sampai umat Islam itu sampai bercerai-berai. Nah, waktu jam 8. Nah, oleh karena itu ayat tadi yang saya sampaikan, yang pertama kalau terjadi suatu perbedaan antara kita dalam menafsiri hal-hal yang tidak khilaf gitu ya, itu tidak perlu kita perbesar. Karena para imam Syafi'i yang macam-macam itu kita tahu, Imam Malik, ya, Abu Hanifah dan sebagainya itu beda-beda tapi tidak pernah. Bahkan murid itu gurunya beda. Ya tidak apa-apa. Bahkan Pak AR itu juga pernah melakukan wong Muhammadiyah pengimami ya, sholat subuh nak kena nganggo kunut orang pakai kunut Pak. Jadi itulah yang namanya wala tafarraqu. Tapi kalau sudah saling mengklaim ini seperti ini yang itu sudah akan menjadi buat tafarruq tadi. Jadi yang enggak benar-benar sholat ke orang go maca Fatihah itu baru itu memang sesat. Orang sholat orang apa-apa, nah itu sudah ya, jelas itu bukan ajaran Islam. Tapi kalau hal-hal yang wong maca surat ora apa-apa. Jadi misalnya Al-Fatihah terus ruku itu sah-sah saja. Nah, syaratnya akan begitu. Inilah yang saya harapkan dalam momen tahun baru Hijriah itu kita berusaha agar kita mengevaluasi diri kita masing-masing.
bermuhasabah. Apa yang dicontohkan Rasulullah kita lakukan. Sing berbau-bau bid'ah ditinggalkan. Dalam buku ini disebutkan beberapa hal yang terus harus kita tinggalkan. Misalnya bid'ah di bulan Muharram. Satu, keyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat. Itu salah. Ada yang membuat peringatan tahun baru itu harus dilakukan. Tidak ada. Lalu ada lagi menghidupkan malam pertama bulan Muharram secara khusus, beribadah khusus dan sebagainya. Itu tidak ada tuntunannya. Ya, memperingati wafatnya bin Husain juga tidak. Karena orang Syiah itu begitu. Kalau bulan besok tanggal 10 Muharram itu melakukan itu, ya, memperingati wafatnya Husain bin Ali. Kita tahu pada waktu Husain diangkat menjadi penggantinya, ya, Ali masih kecil. Terus Abu Sufyan, gubernur di Syam, itu minta supaya Hasan dipanggil ke sana karena dengan sesepuh berangkat. Sebetulnya Sufyan tidak akan membunuh, tetapi pesuruhnya itu telah sampai di sana, di jalan di Karbala namanya, itu anaknya Ali dibunuh, Hasan itu dibunuh. Nah, pembunuhan itu orang-orang Syiah itu lalu sampai sekarang melakukan itu, memperingati wafatnya Husain, putra Ali bin Abi Thalib. Itu juga tidak ada. Wong Jawa juga membawa bubur abang karo bubur putih, itu tidak ada turunannya. Itu orang-orang Jawa. Nang keraton kemarin melakukan ubeng beteng dengan tidak omong-omongan. Namanya jalan bisu. Saya juga pernah ikut, pernah di Jogja agak lama. Yang menang laku. Anak di Solo malah karo Kiai ini selamat dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita hindari, hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah kita. Mari dalam bulan tahun baru ini kita bermuhasabah dengan sebaik-baiknya agar umat Islam menjadi kokoh, kuat. Apa yang kita harapkan di Indonesia juga begitu. Jangan saling menyalahkan, karena yang suka itu bukan siapa-siapa, musuh-musuh kita, dan memang dibuat agar umat Islam itu tidak bersatu. Di mana-mana begitu. Bapak-bapak pernah melihat sekarang ini ada Piala Dunia sepak bola. Senegal itu negara tidak besar, tapi penduduknya 96% itu Muslim. Nggak domerisani. Dulu jajahan Prancis, tapi sekarang sudah merdeka dan kuat Islamnya. Bahkan pelatih Senegal itu menjadi juara di Afrika dan sekarang masuk di Piala Dunia. Karena di Amerika terjadi semacam musim yang tidak mendukung, dilarang para pemain itu tidak melakukan sholat Jumat. Nah, pelatih dari Senegal itu protes. Apapun yang terjadi, saya tetap akan melakukan sholat Jumat keluar. Itu jadi viral dulu. Nah, namanya saya lupa. Jadi buat sesuk ini jual pertandingan kalau Jumat, saya tetap akan melakukan, yang menjadi viral. Itu akidah yang sangat kuat. Senegal tidak besar negaranya, hanya berapa ribu kilo. Kalau kita kan jutaan kiloan.
dan laut-lautnya. Tapi dari lemah, bahkan tidak masuk di dalam putaran Piala Dunia Asia mawon mboten. Itu contoh. Jadi Senegal suatu contoh negara kecil tapi mayoritas muslim dan akidahnya sangat kuat. Mudah-mudahan kita juga mempunyai seperti itu. Jangan sampai kita diperbudak oleh orang-orang lain. Ada yang bertanya, monggo sebelum kita akhiri. Kalau ada silakan. Kalau boten disampun monggo masih tengah ngomong. Sampun ya. Monggo kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.